ini ya, warung gratis Ya, mak betul. dokter ya. Nah itu boleh cerita sih, itu apa dan sejak kapan mulai Alasannya kenapa? Oke, baik. Terima kasih. Jadi warung gratis sama dokter itu awal mulanya sekitar bulan April pada usia anak saya yang ke-3 tahun. Itu merupakan hadiah dari saya untuk anak saya. Kenapa saya tercetus membuat warung gratis sama dokter? Yang pertama, saya dulu sempat mondok. Kami di pesantren itu makan ayam pada saat itu seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat, dan dia memakai kartu. Jadi teman-teman semua kalau dijailin sama temennya itu dia nggak bisa makan daging, bahasanya gitu. Dari situ saya berjanji ketika saya sudah lulus dari pesantren dan memang memiliki rezeki lebih, saya ingin memberikan juga buat teman-teman di pesantren. Nah berkembang, alhamdulillah, insya Allah Allah telah kasih rezeki. Dari situ alhamdulillah bisa membuka warung prasmanan yang tidak hanya khusus untuk santri, namun alhamdulillah ada teman-teman yang bekerja juga dari karyawan swasta, teman-teman yang kuli, ada kuli panggul di pasar, ada yang memang juga punya toko, ada rekan-rekan kita yang memang ada ojek, ada becak, semuanya bisa makan gratis di situ sepuasnya dan sampai kenyang, dan bahkan ada beberapa yang bawa pulang. Itu tiap hari, Dok? Untuk saat ini seminggu sekali setiap hari Jumat. Berarti penyintasnya nggak hanya dari pesantren, terus dari mana aja selain itu? Alhamdulillah kebetulan lokasinya itu dekat dengan terminal dan dekat dengan beberapa pusat perbelanjaan, ada bank juga di situ, dekat dengan pasar. Jadi memang saat ini siapapun yang melintas di daerah sini silakan. Dan memang rata-rata sudah tahu semua. Jadi memang setiap waktu itu setiap hari Jumat sebelum waktunya lebaran dari Masjid Agung itu biasanya sudah pada antri. Tahun berapa itu, Dok? Program kayak gini kan ada ya sumber dananya mungkin. Betul. Dana dari pemerintah atau apa. Nah, ini kan kabar dokter dana pribadi ya. Betul. Nah itu apa nih alasannya sehingga rela gitu mau mengeluarkan dana pribadi untuk masyarakat umat? Baik. Yang pertama berbicara soal hati. Hati kita memberi selaras dengan pikiran dan ucapan. Alhamdulillah, insya Allah Allah terus kasih rezeki. Dan memang semua ini berawal dari kecil-kecilan mas. Dari 10 porsi, 20 porsi, 30 porsi, sampai ratusan, alhamdulillah ribuan. Dan alhamdulillah saat ini warung gratis kami tidak hanya di Kabupaten Sukabumi, insya Allah merambat ke daerah Garut juga. Sejak tahun berapa, Dok, itu? Sudah kedua tahun, alhamdulillah. Tahun ini tahun kedua. Betul itu yang paling jauh tuh di mana sih dok destinasi dan pemberiannya, dan ada rintangannya nggak dok? Ini paling jauh. Alhamdulillah yang paling jauh kemarin itu pada saat gempa dan longsor di Sukabumi. Itu memang kami setiap hari alhamdulillah selama 8 hari pada saat itu dibantu oleh beberapa rekan-rekan, ada bibi juga yang masak dan ada juga rekan-rekan sejawat yang memang membantu. Itu kami membuat makanan nasi rames, dan nasi rames itu kami pak sedemikian rupa sehingga aman sampai di tangan teman-teman yang korban banjir, korban longsor, karena memang pada saat itu akses tertutup semua ya, akses tertutup semua, jadi kami sangat sulit untuk menjangkau ke lokasi. Nah di lokasi itu banyak yang mati lampu, banyak yang tidak bisa minum, tidak bisa makan, sehingga memang memakai motor yang besar itu dan sisanya jalan kaki untuk sampai menyangkut tempat lokasi. Karena pada saat itu bantuan banyak, tapi tidak bisa masuk pada saat itu ke beberapa wilayah karena akses jalan. Dokter lokal Alhamdulillah. itu gimana itu seru juga kayak di Papua. Alhamdulillah di Papua sendiri sampai saat ini masih terus berjalan. Dan alhamdulillahnya respon dari anak-anak di sana, anak-anak kami sangat happy, sangat bahagia. Berawal dari kami titip sebuah yayasan, kemudian ada beberapa rekan-rekan juga dari rekan-rekan UNIF 310 salah satunya yang memang kami titipkan gitu. Dari situ kami melihat banyak sekali rekan-rekan yang memang membutuhkan. Di Papua sendiri mungkin rekan-rekan di sini semuanya ketika makan Indomie, makan pop mie itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Namun
saya menitikan air mata ketika anak-anak kami di sana untuk makan Oreo, untuk makan pop mie itu sampai diumpetin di bawah baju karena dimakannya nanti bulan depan. Ada yang dimakannya nanti dengan orang tuanya di rumah, dengan adiknya. Saking itu menurut mereka itu makanan yang sangat mahal. Jadi memang kita harus pandai bersyukur. Yang menurut kita saat ini hal yang biasa, bisa jadi itu merupakan impian dan cita-cita untuk khalayak yang lainnya. Dok, Hari apa aja? Terus menunya Itu apa aja? Menunya apa aja? di skip. Kalau di sendiri yang di Sukabumi itu setiap hari Jumat, lokasinya di depan Terminal Sagaranten atau di depan Bank BRI Sagaranten. Jam berapa sampai jam berapa dok bukanya? Bubar sholat Jumat biasanya sekitar jam 12 atau jam 12.15 menit sampai habis. Syaratnya apa dok? Buat Tidak yang ada makan? syarat. Iya. Pasokan Siapa- perut Anda silahkan datang. Berapa banyak yang diberikan? Berapa pack atau begitu? Berapa porsi? Iya. Seantrinya. Kami pernah pada saat itu kami membuat sekitar 500 porsi. Alhamdulillah, masya Allah, yang datang ternyata lebih dari itu, sehingga rezeki buat teman-teman juga. Di situ ada memang nasi padang, ada memang yang ayam geprek. Akhirnya kami borong. Terus satu lagi ada program yang menarik 100 keranda. Betul, Untuk umat keranda itu kan identik dengan orang wafat ya. betul. Kenapa nih dok? Alasannya keranda ngasih bagi keranda gitu. Baik. Tempat peristirahatan terakhir kita itu di mana sih? Kita kembali ke tanah. Kita diangkut, dibawa, pastinya mobil kita disimpan, motor kita disimpan, punya pesawat pun tidak berguna. Pada saat saya melihat salah satu story dari rekan-rekan di lapangan yang memang tidak memiliki keranda, pada saat itu yang meninggal perempuan yang memang dibopong seperti ini oleh punten laki-laki yang notabene kita belum tahu apakah itu mahramnya atau bukan. Kondisi hujan, ada dipayungi, dan teman-teman bisa berpikir pada saat itu bagaimana jika terpeleset, jika auratnya terbuka, jika tidak sengaja terpegang, bagaimana jika itu nauzubillah diri kita sendiri, istri, adik, ibu kita sendiri yang meninggal, bagaimana perasaannya? Punya uang berapapun rasanya tidak bermanfaat gitu. Dari situ saya terketuk hati untuk memberikan keranda bagi rekan-rekan di majelis taklim atau masjid yang memang membutuhkan, seperti itu. Sudah berjalan berarti juga ya. Alhamdulillah sudah berjalan, ini tahun kedua sama. Udah disebar ke wilayah mana aja? Alhamdulillah sejauh ini sudah lebih dari 140 keranda. Wilayah mana aja? Rata-rata daerah Sukabumi, Garut, ada Tasik juga, dan ada beberapa di wilayah Papua. Berarti tidak memungkinkan untuk terus menyebar kebaikan di Sabang sampai Merauke. Betul, alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan Allah terus kasih rezeki. Dan mungkin teman-teman di sini bertanya, dokter dari mana uangnya, dari mana nominalnya? Kebetulan saya ada beberapa usaha yang memang dari semua usaha itu 10-15% profit saya, profit kotor itu akan disimpan. Yang nantinya itu ada pembagiannya juga untuk amal. Ya. Jadi nanti laba kotor kita disimpan, terus nanti ada profitnya lagi untuk laba bersihnya. Nanti itu disimpan untuk amal yang memang sudah disalurkan sejak 4 tahun terakhir. Jadi kesenangan tersendiri ya sih, dan kepuasan batin tersendiri ya sih bisa melakukan hal itu. Lebih tenang, lega. Rasanya capek hilang. Rasanya ketika saya bisa membantu, contohnya seperti ini. Ketika saya capek, lelah sekali praktek, shift jaga terus-terusan, ketika melihat pasien yang sehat, ketika melihat keluarga yang bisa terbantu, ketika melihat anak-anak santri di akhir bulan bisa makan ayam, bisa makan enak, di sini punten kuli atau yang ngamen, pengemis, semuanya bisa makan enak, rasanya terbayarkan, hilang rasanya lelah.